Oke, selamat baik. Selamat siang semuanya. Mohon maaf ganggu weekendnya untuk kuliah siang nih. Moga-moga udah makan siang ya. Nggak tahu deh udah makan siang atau belum nih. Oke, terima kasih Bu untuk semuanya, Bapak Ibu yang udah hadir. Semangat selalu. Yang belum kecatat di catatan saya nih berarti cuman Malik Fazar sama Risaldi Arsala ya, berarti di data saya nih ya cuma nanya dua ini aja. Oke, terima kasih. Ini saya stop dulu, stop sharing. Baik, boleh minta tolong wajahnya ditongolin dulu semua biar saya yakin ya. Terima kasih Mas Dimas. Mbak Midah nih luar biasa nih pokoknya nih, hebat nih dia nih. Pak Joni tadi mana? Pak Joni masih Klasul. Halo, keren Mas Klasul. Pak Deden, sehat selalu buat Pak Deden. Mas Apriansa, Mas Ikwan. Oke. Baik, saya tunggu yang lainnya. Pak Igede doang mungkin lagi ada bermasalah, tapi don't worry. Yang penting udah ada info dari teman-teman kalau memang mungkin lagi bermasalah. Yang penting daftar hadirnya ada. Terus Mas Lambang, sehat selalu buat Mas Lambang. Terus Mbak Feren mana nih wajahnya Mbak Feren nih? Mas Henry, Mas Rehan, gelap amat Mas Rehan. Itu di mana Mas? Ke tempat kerja ya? Lampu dimatiin ya? Pasti diem-diem dah. Siluet kayak Iya kayak suliwat gitu. gelap-gelapan, Pak. Oh gelap-gelapan ya? Sengaja ya? Keren nih baru tahu. Oke. Putar duduknya kali, putar duduknya Re. Oh ya, ya nggak apa-apa sih Mas Rehan. Yang penting saya tahu itu Mas Rehan. Atau enggak? Jangan-jangan ini bukan Mas Rehan ya? Orang lain ya? Gantiin sebentar kali. Gitu ya. Dami Heeh. Soalnya enggak, soalnya ada teman saya yang pernah kayak gitu, gantiin orangnya tapi gelap-gelap. Mahasiswa binus pernah ada pilot. Mahasiswa binusnya pilot. Lalu teman saya pramugaranya. Lalu gantiin nyamarnya di tempat gelap gitu. Pernah. Terus Mbak Feren, terima kasih. Dek. Sorry ada anak saya. Oke, malah video saya belum nyala. Sorry. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir. Hari ini udah chat dulu ya posisinya kita ya. Oke. Sedang bekerja Mbak Vera. Oke, di Cibitung. Mas Lambang di Surabaya. Sehat selalu buat di Surabaya. Mas Ikwan Jakarta Timur cerah. Ikhlasul. Mas Ikhlasul di Cibitung. Sambil kerja, ada yang sambil kerja nih, sambil kerja Mbak Fuiling sambil kerja ya. Selain itu ada yang sambil kerja nih, Mas Rehan sambil kerja ya berarti ya. Bahannya di WhatsApp nanti teman-teman udah bisa lihat. Ini agak mohon maaf dari pagi juga internetnya saya nih melambat, saya nge-share tapi bermasalah terus ya. Jadi oke. Di layarnya mohon maaf, di layarnya bisa kelihatan teman-teman? Masih blank, Pak. Masih blank. Buset. Iya, nggak kelihatan, Pak. Nggak nongol. Nah, ini baru mulai. Nah, kena ya, mohon maaf banget. Berarti kesalahan ini di internetnya di tempat saya ya, mohon maaf. Jadi memang agak melambat jadi internetnya. Hari ini temanya adalah kalau di hak dan kewajiban masyarakat ada tema khusus tentang ini saya ambil dari papernya untuk mengawali acara kita hari ini karena kita akan perdalam. Teman-teman di sebelah kiri itu di sebelah kiri adalah hak warga negara Indonesia. Biasanya dua hal ini, dua kanan kiri ini keluar dalam ujian. Jadi ini saya langsung kasih tahu ya. Jadi biar gampang nanti. Pasal 27 dalam UUD kita, tiap-tiap warga negara tuh berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nggak usah ditanya lagi, Bapak Ibu udah sampai seusia gini, punya duit sendiri, punya usaha sendiri, itu udah sedikit memberikan gambaran pasal 27 ayat 2 ini tergambar gitu loh. Dan maksudnya dia berhasil lah pasal 27 ayat. Lalu pasal 28 ayat A.
Yang A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, ya. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mempertahankan hidup. Nah, contohnya Pak Joni buka usaha, ya. Mas Dimas tetap bekerja dengan semangat, ya kan? Tetap mempertahankan hidup kan kita. Nah, Bu Hamidah punya usaha juga tadi ya, gitu. Terus eh, ada pasal-pasal lain yang pasal 28B, tapi saya mau fokus ke pasal untuk menginspirasi bahan kita hari ini adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 yang A. Bahwa salah satunya mempertahankan hidup dan dapat penghidupan yang layak. Salah satunya ialah Anda bisa memiliki kesempatan untuk menabung dan berinvestasi. Nah, karena saya hari ini akan memberikan hal yang spesial banget yang saya bahan tambahan yang saya ujikan juga, yang saya masukkan dalam penelitian saya terkait dengan pendidikan karakter yang mungkin di dalam buku ada di dalam lecture note itu nggak ada. Nah, sebelah kanan adalah pasal 28J, pasal 30, pasal 31 itu adalah kewajiban Anda. Ya. Kewajiban Anda. Contoh misalnya Mas Joni sekarang punya usaha, pasal 28J ayat 1. Mas Joni punya usaha. Nah, kita harus hormatin nih semuanya karena dia punya usaha. Kita harus hargai dia. Nggak mungkin dong kita larang, Mas Joni nggak usah buka warung gitu. Kan nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin banget gitu. Jadi ada bahwa kita di Indonesia ini ada hukum-hukumnya untuk bisa saling menghormati, ya, hak asasi kita satu sama lain. Nah, mengerikannya adalah apa yang akan saya bahas ke depannya. Di pasal 28J ini sangat terkait juga. Someday teman-teman ada banyak kasus investasi yang akhirnya ketika orang udah berinvestasi duitnya banyak, tapi ternyata kena investasi bodong, ya kan? Terus kemudian akhirnya dia ketika diminta duitnya nggak bisa balik. Nah, nanti saya beberkan apa yang terjadi, ya. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Saya kecil. Tapi di layar monitor masih kelihatan ya, gedenya Mas ya, Mas Dimas, Pak Iwan, masih bisa Mas Pak Iwan pribadi masih. Sangat jelas. Oh, sama ya, oke. Ya, terima kasih ya. Saya cuma mastiin karena saya pakai laptop jadi gini. Oke, saya lanjut kalau gitu tetap. Nah, ini adalah mentor saya, sebelah kanan atas itu adalah mentor saya, namanya Pak Eko dan Pak Teguh, orang Smart Financial di radio, dan saya sering beberapa kali diajak untuk siaran radio ya, karena saya dulu pernah utang kartu kreditnya banyak, jadi akhirnya utang kartu kredit itu sampai lunas gitu. Nah, di sebelah kiri atas itu adalah mahasiswa Alam Sutra yang suatu kali mereka saya ajarkan untuk belajar investasi karena mereka mau belajar gitu. Kalau di Alam Sutra, mahasiswa Alam Sutra itu global class, yang jadi dia itu orang Indonesia tapi belajarnya juga nanti persiapan buat keluar negeri. Jadi mereka itu mix, jadi bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah, di kiri bawah itu adalah adik saya, nggak beda ya wajahnya ya. Di kiri bawah itu adik saya. Nah, adik saya itu istrinya tidak bekerja, jadi suaminya saja yang bekerja dan 2 anak. Saya ajarin, ini lokasinya lagi waktu mau belajar. Saya waktu itu datang ke Bekasi, terus saya ajak untuk langsung belajar investasi gitu ya, belajar investasi. Nah, jadi saya ajak. Nah, yang tengah ini adalah teman-teman kantor saya yang udah mau pensiun. Jadi saya cepat-cepat ajak mereka untuk ya belajar berinvestasi lah gitu ya, agar nanti nggak shock gitu. Kalau buat teman-teman yang udah punya usaha mungkin nggak terlalu kaget, tapi mereka yang nggak punya usaha tahu-tahu nanti udah berhenti bekerja, mereka kaget gitu. Nah, jadi sekaligus belajar di pasar modal tentang reksadana dan saham. Yang kanan bawah
itu adalah mahasiswa BINUS kelas reguler yang biasa saya adakan gitu ya. Kalau di break lanjut ya ini. Hari ini semoga teman-teman mendapatkan manfaat, Anda mendapatkan hak asasi Anda untuk mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan dan pengetahuan khususnya literasi finansial. Ini ayah saya, orang NTT, galak banget. Dan kalau misalnya saya dari kecil diajari bikin laporan keuangan, kalau nggak bikin laporan keuangan setiap harinya pasti dipukul pakai sapu sama kayu gitu. Jadi papa saya cukup keras mengajarkan tentang keuangan, walaupun sebenarnya saya nggak menikmati masa kecil saya ya gitu. Tetapi efeknya ternyata berdampaknya pada ini. Ini mahasiswa saya kecuali yang botak. Ini dosen, Pak Iwan. Ini mahasiswa saya yang sekarang jadi teman saya untuk belajar di pasar modal. Mereka dikasih uang jajan sama orang tua. Kebanyakan dari mereka dikasih uang jajan sama orang tua dan suruh berinvestasi. Awalnya kebanyakan dari mereka investasinya di binomo, di forex. Tapi saya perbaiki dulu, yang benar harusnya di reksadana sama saham gitu. Jangan duit ya jujur aja di antara mereka ya, duit mereka misalnya ada yang satu orang ada yang 40 juta, 20 juta ya gitu. Gitu. Jadi bisa dibayangin. Nah, ini tema bahan hari ini adalah itu dari sesi 5. Jadi teman-teman supaya teman-teman tahu dulu dari sesi 5 The Right of Citizens. Jadi subtopiknya itu kurang lebih ini kita mau mendalami aja ya. Nah, hari ini saya lanjut, ini lewatin aja. Teman-teman pernah terjadi kasus, nanti saya minta masukan juga ya. Saya nggak paling benar, tapi kalau nanti dalam perjalanan misalnya kita bahas deh. Moga-moga ini kita saya juga presentasinya nggak usah lama-lama, tapi kita discuss aja soalnya ternyata menarik dengan discuss ini. Kita ada kasus di 2020 investasi bodong miles, mungkin pernah dengar skema Ponzi ngerekrut orang pakai MLM ya. Lalu kita pernah dengar asuransi Jiwasraya. Jiwasraya umurnya udah lama, tapi ternyata bobrok di dalamnya, orang-orangnya pada korupsi, duitnya diinvestasiinnya secara salah, harusnya duitnya dimainkan oleh fund manajernya itu ke saham-saham yang besar, kapitalnya besar, harusnya dimainkan di sana, tapi malah dimaininnya di saham gorengan. Nah, makanya orang investornya, kita sebagai masyarakat, coba kalau Bapak Ibu ikut asuransi Jiwasraya udah umurnya lama kayak gini, ternyata ketahuan bobroknya dalamnya ya, kan pasti kesal juga gitu duitnya ya. Gagal bayar ada namanya, ini penyebabnya salah satunya, makanya orangnya ditangkap dari PT Hanson Internasional, namanya Beni Cokro. Pernah dengar? Mungkin pernah dengar ya, namanya Beni Cokro, itu ditangkap ya. Dia berdiriin perusahaan Mirix. Ada namanya investasi bodong Mia Gold Trading di Yogyakarta. Nah, teman saya cerita, aduh Pak, untung aja nggak ikut Pak gitu. Kalau ikut teman saya sendiri juga udah hilang 40 juta segala macem. Loh kok kenapa sih sampai kayak gitu ya? Kesimpulannya ini hasil analisanya. Jadi orang Indonesia tetap sampai sekarang generasinya mau kaya mau miskin kurang melek finansial, literasi finansialnya masih kurang oke gitu. Saya pun juga masih terus belajar karena masih belum menjadi negara yang hebat dalam terkait dengan literasi finansial. Kita punya hak kok, kita punya hak untuk nabung ya, kita punya hak untuk berinvestasi kemanapun. Nanti saya bocorin rahasianya kemana aja. Tapi masalahnya kita nggak tahu, nggak ada yang guidance kita ini benar atau salah gitu. Biarpun ada OJK, tapi kita harus cari tahu sendiri karena memang gak ada yang guidance gitu. Seringkali juga, makanya kan Bapak Ibu pernah nyoba nggak buka YouTube terus kemudian kena binomo, pernah keluar nggak iklan binomo? Nah, siapa? Pernah? Siapa? Ayo Sampai terkenal Budi Binomo ya. Pak, iya. Budi, Budi ya, udah ketahuan ya latar belakangnya. Udah ketahuan ya latar belakangnya Budi Binomo ya. Budi Binomo udah ketahuan banget ya. Jadi emang waktu pas hebohnya pertama kali
ketika binomo itu keluar, saya udah curiga nih. Saya udah yakinkan banget ke teman-teman mahasiswa di BINUS. Ini saya yakin ini Mas Budi ini orang bayaran, bukan orang yang punya experience bener-bener gitu. Bener, ternyata orangnya dari Bali. Ya, hidup susah di Bali terus kemudian habis itu eh, beradaptasi. Kenapa masalahnya binomo? Dia bikin iklan di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Sederhana sih, simple. Kenapa harus ikut binomo? Kenapa nggak ikut aja trading forex ya? Kenapa nggak ikut aja Bitcoin? Kenapa harus binomo? Ya, khawatirnya saya adalah binomo itu salah satu, kalau dicari di website, salah satu yang belum terregister bahwa ini scam atau enggak gitu. Takutnya penipuan. Jadi setelah Anda masuk kemudian Anda dijebak dengan permainan mereka, cuman naik turun, habis itu sebenarnya duit Anda dikuras semua gitu. Nah, itu jadi harus hati-hati ya. Gitu. Jadi itu salah satunya. Nah, ini waktu kita siapa boleh dicat nggak? Boleh dicat nggak siapa dulu di sekolahnya masih ingat nggak dulu waktu SMA ada buku tabungan ini? Termasuk saya dulu ya, di SMA itu ada buku tabungan kayak gini. SMP deh. Mas Dimas ada nggak dulu? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Ya. Nggak semua sekolah ya punya buku tabungan kayak gini. Tapi problemnya, pertanyaannya adalah saya kadang-kadang kritik sekolah saya dulu di SMP Santa Maria Monica di Bekasi. Nah, Ibu Hamidah juga pakai. Kadang-kadang perlu diketahui juga, cari tahu kalau misalnya mereka bikin buku tabungan, duitnya dikemanain. Ya itu harus perlu tahu. Duitnya diinvest, diputer sama sekolahnya buat jualan, atau dia invest di saham atau invest di reksadana gitu kan, pertanyaannya. Kita harus tahu, cari tahu. Jadi harus tahu banget gitu ya. Terus kemudian berikutnya, nah ini strategi saya kalau misalnya ada terima gaji, kita bisa ngatur 20%-nya. Begitu kalau terima 100%, 20% disimpan, 30% cadangan, 50% kita pakai sehari-hari. Apapun resikonya, pokoknya 20% jangan diganggu, 30% itu buat wanti-wanti, 50% Anda pakai. Kalau Anda praktis ini kerasa berat memang. Mentor saya ngajarin dulu. Kerasa berat memang. Tapi sekali Anda udah latihan, Anda punya kemampuan yang luar biasa dan Anda bakal cuan terus. Gitu. Nggak peduli, tips ini nggak peduli Anda kelas menengah ke bawah, nggak peduli Anda kelas menengah ke atas. Ya. Mungkin diduga bersama mentor saya dalam perkumpulan kami, orang-orang yang tajir pun yang melakukan korupsi, menurut kami bukannya dia nggak punya, bukan masalahnya punya banyak duitnya, bukan di duitnya, tapi di manage-nya. Ketika orang melakukan korupsi, pasti dia nggak bisa manage uangnya, gitu, ya kan? Bahkan kalau orang korupsi kan kalau bisa ditunai aja ya, jangan masukin bank ya, gitu. Jadi ini problem utama memang, ya. Saya lanjut. Ini strategi, saya lanjut aja. Ini intermezzo. Saya mau lanjut di sini aja. Dulu ada pelajaran keuangan akuntansi ya. Nah, sampai sekarang saya tuh masih bodoh loh sebenarnya. Saya sakit kepala kalau belajar akuntansi. Saya ini anak IPS dari dulu. Tapi semenjak waktu S2 kemudian kenal yang namanya pasar modal, akhirnya kenal di investasi itu, kenal bank-bank, ya kita harus belajar ya, laporan keuangannya dia. Harus belajar. Ini saya lewatin, nggak terlalu penting. Literasi finansial penting banget buat kita, apalagi khususnya ya. Mohon maaf di sini aku cuman misalnya Pak Joni, literasi finansial untuk Pak Joni nih. Pak Iwan juga mungkin untuk Pak Iwan juga ya. Dan untuk semuanya sih sebenarnya. Kalau misalnya buka usaha, pastikan duit yang untuk usaha dan duit pribadi dipisah. Nah, itu salah satu termasuk kemampuan Anda untuk literasi finansial. Kalau duitnya digabung, Anda pasti dijamin. Anda nggak tahu sebenarnya Anda cuan apa enggak dari jualan usaha. Tahu-tahu, gila ada duit lebih nih, padahal itu duitnya usaha. Gitu ya, bahaya, hati-hati ya.
Makanya ini untuk kita bersama, saya pun masih terus belajar ya. Ini salah satu literasi finansial. Ternyata dari kumpul-kumpul dengan mentor saya, ya banyak masyarakat kita masih kurang membedakan ketika buka usaha, kurang dibedakan antara duit yang mana duit pribadi, duit usaha. Itu harus dipisah, tabungannya juga harus pisah. Ini waktu kalau pernah dengar namanya Koperasi Pandawa ya di Tangerang ya, harusnya ya terkenal nih ya. Tangerang nih harusnya. Ibu Hamidah pernah dengar nggak, Bu Hamidah? Tidak pernah dengar. Oh, nggak pernah dengar ya? Waduh, ini menggiurkan sekali, Bu. Naro duit, nanti bulan berikutnya 30% udah diterima sama kita. Kalau naro duit berapapun, pokoknya 30% bulan depan udah dapet. Gitu. Ya. Wah, kalau kita tanam 20 juta, koperasi loh ya, Koperasi Pandawa nih. Terus kemudian habis itu dimasukin, nanti tahun depannya udah bulan berikutnya udah dapat 30%. Ternyata ini adalah skema Ponzi, ya. Jadi ibaratnya MLM. Siapa yang paling bawah itu nanti membiayai yang atasnya, diatur sama dia. Sebenarnya nggak diinvestasiin sama sekali. Pak Igede, silakan Pak Igede. Udah siap lah, ini tulisannya izin bergabung ya gitu. Nah, jadi ini ngeri. Waktu itu ini sempat tenar di kantor saya juga jadi penasaran. Wih, 30 mau dong invest. Ternyata teman-teman, ternyata tante saya juga kena ini. Duitnya 4 juta hilang. Jadi dimasukin terus kemudian habis itu kayak gitu kan, 4 juta bulan depannya dapat 30%-nya. Terus dia cuma bilang ketika duitnya hilang, dia cuma bilang, "Ah, nggak apa-apalah. Yang penting udah ada duit balikannya dikit, nggak apa-apa," gitu. Sebenarnya bukan masalah nggak apa-apanya. Kalau kita nggak cari tahu invest secara tempat benar, itu yang masalahnya utamanya gitu. Oke ya. Ada ibu di Jogja curhat ke saya, gajinya 10 juta tapi nggak bisa nabung. Nah itu ya. Ternyata masalahnya soal gaya hidup, beli mobil yang nggak sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak bisa bayar cicilan. Habis itu gali lubang tutup lubang. Yes. Kemudian habis itu karena takut nggak cerita sama suaminya, takut dicerai gitu. Tenang aja Bu, masa secepat itu bisa dicerai? Aku bilang, tenang aja, cerita aja. Udah, sekarang udah masalahnya udah beres. Sekarang sama suaminya ngobrolin, sekarang menata keuangan dengan baik gitu. Jadi saya pun seneng jadinya kalau udah ada orang yang akhirnya mengalahkan rasa takutnya sendiri gitu, karena strateginya doang gitu. Ada dosen juga nih, dosen binus nih, curhat nih ke saya, duitnya hilang 100 juta. Dimainin di future ya, jadi kayak future forex gitu, dimainin duitnya di sana untuk beli emas gitu ya, emas online gitu. Nah nih saya lanjut ya. Ini saya lanjut. Nah, Itu yang 100 juta hilang, Pak. Kena scam atau gimana, Pak? perusahaannya sih resmi tapi minus, Mas. Oh, Perusahaannya ada tapi minus duitnya. oh gitu. Jadi emang begitu, Mas. Kayak saya ada teman kantor yang jebolan dari future, kayak model future forex itu. Katanya dia kan dari orang marketing. Orang marketing itu memang harus punya strategi untuk, mohon maaf ya, tanda kutip, jebak orang, suruh masuk, tapi sebenarnya duitnya itu dikuras, Mas, gitu. Gitu, ada tujuannya gitu. Kalau kekuras kan dia galang dana, kalau nggak berhasil ya udah, bukan salahnya dari forexnya itu gitu. Jadi salah lu kenapa investasi gitu, salahnya gitu. Nah ini kejadian, makanya hati-hati banget. Juga ya. Nah ngeri, Mas, makanya teman saya itu karena ngelawan hati nuraninya, dia keluar dari perusahaan itu gitu. Nah karena memang ada trik-triknya, Mas, kayak gitu. Jadi kemudian nih saya lanjut. Hari ini adalah hak Anda, kita sama-sama belajar tentang perencanaan keuangan yang lebih baik untuk kita bersama. Moga-moga insight-nya teman-teman bisa dapat, tapi kita usahakan, saya mau cepat aja supaya kita diskusi lebih banyak. Di sini saya lanjut. Nah, kalau misalnya sebaiknya Mas Dimas, semuanya, Pak Ikwan, kita usahakan punya untuk asuransi kesehatan sama asuransi jiwa.
Kalau nggak bisa pun nanti saya kasih solusinya gimana. Kalau nggak bisa pun nggak punya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, ada solusinya. Nah itu tapi baiknya kita punya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nah apalagi ini yang kalau saya nggak tahu, ngerasa Bapak Ibu ngerasa menjadi generasi sandwich nggak? Generasi sandwich itu artinya di masa usia sekarang Anda membiayai orang tua Anda dan membiayai anak Anda. Ibu Hamidah kan. Nah, Pak Joni udah punya anak ya Pak Joni, Pak I gede. Sampun Pak, Nah, ngerasa begitu nggak? itu pas banget sampai kondisi sekarang Pak. Nah, begitu kan. Jadi itu tantangan tersendiri ya. Jadi kita akhirnya saat ini kita berarti kalau Anda ngerasa membiayai orang tua dan membiayai anak, ngeluar biaya yang cukup banyak, melebihi dari pemasukan Anda, berarti Anda memasuki generasi sandwich. Nah, kita bisa putus ini. Masalahnya adalah kita memasuki generasi sandwich karena kemungkinan besar orang tua juga nggak mempersiapkan buku tabungannya sendiri, tabungannya dia sendiri gitu. Jadi orang tua menganggap bahwa tenang aja, nanti gue di masa tua anak gue yang bakal ngasuh gue gitu, anak gue yang keluarin duit buat gue gitu. Padahal ini momennya, kita mulai dari kita harus nabungin. Nah investnya kemana aja? Nah kita diversifikasi, nanti kita bahas. Lalu apalagi kita bisa punya uang kalau kita punya tabungan, pastikan juga jangan sampai kalah sama gaya hidup. Contohnya gini ya, Bapak Ibu pasti nanti ngerasain ada namanya bonus ya kalau kerja ya, ya kan. Nah ngerasain namanya THR ya gitu. Tapi kalau yang punya wirausaha nggak ada THR ya, nggak ada THR ya, nggak ada itu ya. Halo Pak I gede, selamat bergabung ya. Nah problemnya begini, ketika kita punya ada bonus, ada THR, itu godaan banget nganggep itu adalah duit yang harus kita habisin banget. Itu otak saya dirubah sama mentor saya waktu itu. Kalau punya THR, kalau memang perlu buat untuk tunjangan hari raya, khususnya ada orang ya kan, keluarga berkunjung kan gitu ya. Kalau digunain untuk seperlunya nggak apa-apa. Tapi kalau diborosin itu yang salah gitu. Baiknya dari pengalaman itu, makanya ketika punya bonus, ketika punya THR, kalau memang nggak perlu banget dihabisin, langsung diinvest. Nah pertanyaannya, gua nabung di mana nih supaya bisa cuan terus? Ya, itu pertanyaannya ya. Oke. Usia ini digambar, ini ada tabungan, deposito, asuransi, dana. Pastikan di usia ini ada ritme. Kenapa ritmenya menurun di masa tua? Karena saat ini Bapak Ibu adalah masa produktif. Harus produktif banget. Karena nanti di masa tua harus ngerasain investasinya. Produktif berarti kesempatan rekan-rekan untuk menabung lebih banyak. Jangan sampai menyesal untuk nanti di masa tuanya. Paling nggak gitulah kurang lebih kalimat saya. Salah satunya, misalnya kalau sekarang udah berpenghasilan, nabungin aja dana pensiun. Cailah, Pak, nabung dana pensiun emang udah mau mati, bilang gitu. Bukan, dana pensiun bukan nunggu nabungnya di masa pensiun. Nabunginnya dari sekarang agar nanti di masa pensiun kita bisa nikmatin, ya. Target saya pun misalnya nabung sekarang dana pensiun nih. Target saya juga udah punya dana pensiunnya, moga-moga amin-amin nyentuh misalnya sampai hitungannya 3 miliar gitu. Ya. Gitu. Untuk di masa tua. Karena penting banget selagi kita masih produktif. Berikutnya ya. Pak, izin pertanyaan. Ya, boleh. Boleh banget, Mas Diman. Pak I gede ya? Iya. Oke. Iya, kalau seumpamanya kita memang sudah difasilitasi oleh perusahaan, Ya. memang sudah diarahkan beberapa dari gaji kita itu diarahkan untuk dana pensiun. Ya. Apakah sebaiknya kita juga membuat tabungan pensiun di luar itu, Pak? Oke, ini ngomongin soal timnya Garuda ya. Ini Lagi goyang, Pak, lagi goyang. Soalnya kenapa kalau Mas I gede atau Mas Pak I gede yang ngomong atau Pak Dimas yang ngomong, apalagi soal Garuda, ini udah sentilannya udah ngeri banget ini ya. Gitu. Mewakili. Ya.
Oke, dana pensiunnya ada di mana Pak? Namanya, tempatnya? Koperasi bukan? Kebetulan kalau saya masih di BNI Simponi, Pak. Oh, tapi nggak ada campur aduknya dengan Garuda yang ini kan, Garuda yang maksudnya nggak ada campur tangan Garuda sama sekali kan? Kebetulan untuk saat ini GMF sudah berdikari, Pak. Tidak ada sangkut pautnya. Hanya masalah kebijakan, masalah gaji segala macam masih oleh induk perusahaan seperti itu. Oke. Kalau menurut saya Mas Igede kalau Mas udah punya di situ, saran saya diversifikasi punya di tempat lain, tapi mungkin bentuknya lain, Mas. Ntar kita bahas. Gitu. Gitu. Bentuknya nggak perlu sama, tapi kita invest di tempat lain supaya memperbanyak, kalau kalimat keren saya, memperbanyak cuan gitu ya, gitu. Sebenarnya dari materi diskusi ini saya tertarik sebenarnya, Pak, karena betul-betul saya merasa tersentil dengan situasi sekarang. Apalagi tadi ngomong masalah investasi, terus saya baru bergabung. Begitu Bapak cerita masalah Koperasi Pandawa, saya 2012 adalah salah satu korban investasi di forex trading. Oke, namanya Pak? Aduh, saya lupa namanya. Itu yang di Jogja, Pak. Waktu itu saya loss sekitar Oke. Mia Gold Trading. Bukan. Apa namanya? Pokoknya yang pemiliknya namanya Insan Nur Cahyo namanya, Pak. Oke. Tapi sekarang sudah penjara. Oke. Waktu itu saya punya investasi di trading itu, di forex itu senilai kurang lebih 80.000 USD. Oke. Kemudian saya siap trading sendiri menggunakan MetaTrader. Oke. Loss sekitar 6.000. Oke. Itu membuat cukup terpukul waktu itu, Pak. Dan masalahnya di 80.000 USD itu ada uang halayak juga waktu itu. Sempat lumayan terpukul juga, sempat stres, apalagi bagaimana image kita, jangan sampai nanti nasabah-nasabah yang dulu sempat saya ajak gabung sampai komplain ke perusahaan, itu kan nanti dampaknya akan panjang. Akhirnya saya supaya minjam duit sana sini, sampai akhirnya calon istri saya sendiri pun mensupport untuk mendampingi saya dalam kondisi itu. Ya syukur astungkara semua duit halayak bisa kembali. Namun dampaknya sampai sekarang, Pak. Sehingga ya agak sulit saya untuk menyisihkan uang untuk tabungan itu karena terkikis oleh hutang yang sudah timbul untuk recovery itu, Pak. Oh, berarti sampai sekarang Pak Igede masih recovery untuk utang-utangnya itu ya? Betul sekali. Namun ditambah lagi hutang untuk pembelian rumah. Nah, ini investasi yang saya anggap berhasil itu adalah rumah tempat tinggal yang sudah sampai lunas sekarang. Oke, nanti kita discuss. Aku selesaiin sedikit ya. Tapi menarik ini. Mari kita discuss banyak soal ini karena ini kalau dirasa penting buat Bapak Ibu, saya juga senang karena memang saya juga ngerasa hal ini penting banget. Oke, begini. Kalau misalnya buat yang belum punya utang segala macam, kalau udah terima gaji, saya saranin minimal 10% untuk dana tabungan yang nggak boleh disentuh. Jadi harus punya buku tabungan lagi sendiri. Atau buku tabungannya adalah jenisnya reksadana, pasar uang, yang tempatnya paling aman, resikonya kecil. Dari pengalaman saya, nggak pernah namanya rugi, tapi cuan terus. Jadi duit itu ditaruh di situ, 10%-nya. Oke, kalau nanti saya bagi tipsnya. Lalu kalau misalnya kita ngerasa saat ini berjuang lagi punya hutang, maka lunasi hutangnya dulu. Berusaha untuk lunasi hutang bagaimanapun caranya. Jangan sampai harus akhirnya gali lubang tutup lubang. Maksud saya begini. Contoh ya, Pak Igede punya utang. Lalu ada orang yang gampang ngasih duit, yaitu namanya pinjaman online. Ya. Hati-hati nih Pak Gede. Jangan sekali-sekali minjem sama mereka. Karena nanti mereka bisa porak-poranda rumahnya Pak Igede juga. Karena mereka itu punya power yang luar biasa banget. Hati-hati. Ya. Cari pinjaman mungkin buat nutup atau buat recovery utang yang memang mampu untuk memberikan, maksudnya ngembaliinnya lunak gitu. Hati-hati banget pokoknya gitu, ya. Lalu kalau punya Bapak Ibu punya THR, Pak Igede pasti lagi berjuang saat ini. Maka kalau ada bonus, ada THR, pastikan jangan digunakan. Kalau nggak penting-penting banget, Pak.
gitu. Langsung lunasi utang Bapak gitu. Saran saya gitu. Ini belajar dari pengalaman, bukan karena saya sok-sokan, enggak. Karena dari pengalaman saya pribadi. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir di sini wajib punya namanya dana darurat pribadi. Minimalnya berapa? Adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Mungkin saja Pak I gede pengeluaran bulanannya 5 juta atau 4 juta. Maka Pak I gede harus memikirkan bagaimana caranya ngumpulin cicil perlahan-lahan untuk 3 kali pengeluaran bulanannya. Minimalnya. Duit ini tidak boleh sama sekali dipakai. Hanya terjadi pada saat lagi krisis banget. Khususnya kalau tiba-tiba ada krisis pandemik kayak gini. Makanya saya ajarkan ini. Saya harus keluarin tema ini. Karena biar nggak kaget. Jadi Pak Iwan, Pak Joni yang lagi punya usaha harus punya dana darurat. Kalau terjadi apa-apa baru bisa digunakan. Pun kalau sekarang lagi masih bisa bertahan hidup, tetap ditabungin, jangan digunain ya gitu. Karena nanti ada titik krisisnya Anda. Ada titik krisis di mana Anda akhirnya menggunakan itu, ya. Jadi ini penting banget. Oke, berikutnya. Nah, kalau nih tips nih dari saya nih, rahasia nih saya bagi. Kalau Bapak Ibu gak punya asuransi kesehatan sama asuransi jiwa, belum ikut ya, saya saranin ikut Kita Bisa Plus. Kita Bisa Plus ini adalah kumpulan orang-orang seluruh Indonesia yang bergabung untuk bikin semacam, kurang lebih semacam asuransi kesehatan. Jadi ini cuma bayarnya 10.000, tapi kita gotong royong bareng. Kalau 10.000-nya Anda limitnya udah habis, ya Anda bayar lagi 10.000. Kalau asuransi kesehatan kan setiap bulan 350.000 ya. Kurang lebih gitu 500. Nah, ini Bapak Ibu yang belum punya, proteksinya bisa ke anak sama nanti. Ini program yang dilakukan oleh Kita Bisa Plus. Saya bicara berdasarkan pengalaman. Saya tahu CEO-nya, saya tahu siapa pendirinya, saya tahu siapa di belakang orang di belakang ini. Makanya saya rekomendasi hanya berdasarkan pengalaman. Jadi saya udah join, keluarga saya udah join ini. Saya tidak pengen Anda ikut-ikutan, tapi pelajari aja tentang Kita Bisa Plus ya. Intermezzo. Ini tokoh kiblat saya, namanya Warren Buffett. Warren Buffett bilang, kalau kita punya investasi jangan di satu tempat. Kalau kita masih muda, investasilah dari sekarang. Warren Buffett ini orang susah. Bukunya yang terkenal namanya Intelligent Investor. Itu bukunya jimatnya, itu jimat. Ya, buku jimat namanya Intelligent Investor. Nah, situ ide-idenya dia dari gurunya namanya Benjamin Graham. Nah, di situ banyak banget ilmunya. Jangan banyak utang. Oke, kita kasih gambar ini nih. Siapa? Tolong tulis di chat ya. Di sini saya ada saham, ada reksadana. Oh, Pak Dimas. Pak Dimas, ayo boleh ajak. Sorry baru lihat nih. Pak Dimas mana nih Pak Dimas? Coba aku mau lihat dulu wajahnya. Pak Dimas istrinya mana Pak Dimas? Mana coba sini panggil. Coba dipepetin sama istrinya. Gue pengen lihat. Lagi bikin alis dulu kayaknya. Alah. Kayaknya lagi bikin alis dulu. Alah, bohong aja lo. Kalau bikin alis kita bisa umroh dulu ini. Mana sini, lihat dulu sini. Bener kagak? Bohong aja lo Mas Dimas. Nggak usah pakai alis-alis, gue pengen lihat aja. Aku malah seneng loh, support loh kalau misalnya ada suami istri gitu ikut gitu ya, gitu. Mana? Gue pengen lihat, nggak mau ya? Belum selesai Pak alisnya, Pak. Coba lihat alisnya. Mana sih? Oke, sambil ini layarnya gue pantengin ya ntar ya Pak Dimas ya. Jadi sambil jalan nih. Oke, aku bagi rahasianya berikutnya. Tolong tulis di chat, di depan ini ada saham, reksadana, deposito, obligasi, properti, emas. Mana yang belum punya, mana yang belum diketahui. Ayo, tulis di chat. Satu aja. Ada saham, reksadana, deposito, obligasi, properti, emas. Mana yang belum punya atau mana yang belum pernah tahu. Tulis ya.
Survei nih saya nih. Ayo. Oke, Pak Gede belum punya deposito. Wah, harus. Pokoknya hari ini harus punya. Paling nggak reksadana. Oke, nanti saya kasih tahu kenapa reksadana. Reksadana, obligasi, Mas Dimas. Ayo, yang lainnya. Bapak Ibu, Pak Deden, Mas Rehan. Saham, oke. Terus. Oh, Bu Hadimah belum. Wah, oke, Mas sudah familiar. Kayaknya Bu Hadimah nih cocok buat reksadana pasar uang nih, aman. Cuannya bisa gede. Pak Deden belum punya semua, harus paling nggak reksadana obligasi. Yang belum punya sama sekali harus kenal. Bener, nyesel ntar. Selagi kita masih produktif harus. Sekali lagi saya nggak ada tujuan menjebak, tapi saya cuma mau bagi ilmu dari pengalaman pribadi saya. Ya, saya pastikan saya nggak akan menjebak. Reksadana sama obligasi belum paham Pak, belum punya. Oke, kita lanjut ya. Dari zaman kakek nenek itu demen banget yang namanya emas. Saya saranin belinya emas yang logam mulia, bukan emas yang perhiasan di tangan. Kalau emas yang perhiasan di tangan, nilainya jadi turun. Oke, beli emas yang mulia. Permasalahannya adalah hati-hati nyimpennya. Kayak ibu saya dulu punya emas banyak, suratnya hilang semua. Gitu. Akhirnya ketika dijual jatuh semua. Itu pengalaman yang terbodoh yang menurut saya, kesal banget saya juga gitu. Harusnya bisa tajir gara-gara emasnya disimpan, tapi suratnya lupa semua disimpan. Hilang. Oke, itu emas. Tapi sebenarnya kalau emas Pak itu kalau kadarnya bagus sih nggak ada masalah Pak dengan surat. Iya, tapi ternyata memang harus pakai surat kan gitu. Kalau pernah ada saya cuma berdasarkan pengalaman ya. Terima kasih. Saya tetap belajar gitu. Gitu. Waktu itu mertua saya kami pernah ke toko emas nih. Sampai sekarang sih rajin ke toko emas ya. Sampai sekarang masih rajin. Jadi ada satu toko emas. Waktu itu ada mbak-mbak punya emas banyak, punya ibunya, dia mau jual. Terus ditanya suratnya mana gitu. Surat yang logam, khususnya yang logam yang surat-surat yang cincin gitu kan. Terus ditanya surat-suratnya ada nggak gitu. Nggak ada. Oh ya udah, langsung dia pakai ambil kalkulator. Tak, dijual murah. Kok cuma segini gitu. Ya kalau misalnya nggak ada suratnya, ya dia ngomong ya kayak gitu. Saya denger langsung. Kalau nggak ada suratnya nanti soalnya kami pengen lebur lagi doang gitu. Lebur lagi karena nggak ada surat, nilainya agak sedikit jatuh. Karena ada nilai-nilai. Anda kan kalau cincin gitu kan dilas gitu kan, dibagi gitu. Nah itu kepotong tuh biayanya gitu. Nilainya kepotong sama itu. Mas Dimas istrinya tuh kelihatan tuh. Oke. Oke. Nah, kurang lebih demikian. Tapi tetap nanti kita discuss ya. Nah, kalau properti udah biasa ya, saya nggak harus bahas. Nah, kalau deposito, saya udah punya pengalaman. Deposito dulu saya punya duit waktu masa SMA saya punya duit pribadi jumlahnya 8 juta. Saya masukin deposito, bunganya 80.000 per bulan gitu. Tapi saat itu bunga deposito memang gede ya. Sekarang masalahnya deposito bunganya kecil. Kurang lebih udah tahu ya berapa nilainya saat ini ya. Nah, ada yang berikutnya namanya obligasi. Ini yang nggak tenar. Kalau orang-orang yang udah duitnya banyak, yang kelas atas, udah ngerti obligasi, langsung ngerti. Memang paling cuan kalau naro duit obligasi itu naruhnya 1 miliar. Nah, problemnya mesen obligasinya di mana? Bisa di websitenya Bank Indonesia, bisa di sekuritas, bisa di bank. Datang aja, saya mau beli SBR. Atau ya kurang lebih kayak gitulah, ori gitu. Saya mau beli ori, saya mau beli SBR. Ingat ya, jangka waktunya biasanya obligasi setahu saya kebanyakan 2 tahun. Duitnya dibenemin 2 tahun. Tapi menurut saya sayang kalau cuma duitnya 60 juta, 70 juta, 20 juta kalau cuma ditaruh di obligasi, cuannya nggak nyandak. Gitu. Ya. Ada yang namanya reksadana. Nah, reksadana.
Bapak Ibu kan nggak jago saham, ya, nggak pinter main saham. Tapi Bapak Ibu bisa percayakan duit Anda seadanya, minimal 100.000 ke fund manager untuk reksadana. Reksadana tuh macam-macam. Yang paling murah, yang paling rendah resikonya namanya reksadana pasar uang. Ya, itu minimalnya 100.000. Tapi duit itu akan dikelola dan ini untuk jangka pendek. Ini bisa. Tapi kalau yang buat master, yang bisa ngitung sendiri, yang bisa nganalisa, saya pun ikut di saham, saya pun analisa, banyak jatuhnya juga, tapi terus banyak belajar. Kalau mau main langsung bisa di saham. Ada yang paling tinggi, yang tinggi lagi di atasnya, yaitu namanya derivatif, jenisnya adalah forex. Forex itu tombolnya cuma buy or sell. Kalau Anda berhasil buy, terbang ke atas dan berhasil, Anda dapat cuannya. Kalau enggak, ya langsung duitnya hilang. Nah, yang itulah yang di biasanya yang moga-moga yang diterangin oleh Pak IGD. Benar ya Pak IGD? Gimana? Betul Pak. Nah, gitu. Saya kena margin call di angka 4.000 kemarin. Ya, gitu. Tapi terima kasih loh Pak IGD berani cerita, berani sharing ini loh. Berani terbuka ini. Jarang loh yang berani ya. Ya, harapannya sih dengan sharing ini teman-teman yang lain bisa lebih aware dan berhati-hati gitu Pak. Betul. Nyatanya emang sangat-sangat menggiurkan. Saya pernah duduk hanya dalam waktu 15 menit itu saya profit sekitar 2.500. Oke. Abis itu ketagihan ya? Ketagihan dan kurang kontrol psikologi. Waktu itu saya lossnya itu gara-gara isu bangkrutnya Yunani. Oke. Saya jual buy, ternyata dolar tuh anjloknya. Waktu itu saya main di GBP USD, main di pound sterling sama USD. Itu yang paling ekstrim pergerakannya luar biasa, itu langsung dalam hitungan 3 hari saya kena margin call. Oke. Jadi ada yang banyak kurang paham. Moga-moga saya tolong dibeli dikritik ya Pak, kalau Pak Gede kalau saya salah. Kalau saham di pasar modal khususnya di Indonesia, Anda beli surat perusahaan gitu ya. Jadi seringkali disamakan, oh saham itu forex gitu. Enggak. Kalau Anda di pasar modal beli saham artinya Anda beli surat perusahaan. Kalau Anda di BCA, Anda beli suratnya BCA. Anda punya tuh hak atas perusahaannya BCA, itu di saham. Tapi kalau di forex acuannya adalah pegangannya adalah kursnya. Kurs angkanya. Jadi nggak ada wujudnya. Jadi dia kurs angka duitnya. Tapi kalau di pasar modal, di saham, yang dipegang adalah suratnya. Gitu. Jadi suratnya dulu berwujud. Dulu memang bentuknya kertas gitu. Kalau I gede adalah acuannya adalah cuman nilai uangnya naik atau turun, itu aja gitu. Jadi itu tantangannya memang. Nah, saya lanjut ya, mohon izin. Di jenis investasi ini ada satu lagi yang tren dan harus hati-hati. Namanya adalah fintech, financial technology, khususnya peer to peer lending. Ya, itu ada baru lagi. Nah, peer to peer lending tuh gimana? Ceritanya nih, Pak Gede punya dana gede, Pak Gede punya dana besar, Mas Dimas punya dana besar, terus Pak Deden punya duitnya gede juga, lalu Pak Joni juga punya duit gede, mau bangun usaha nih yang lebih gede lagi, tapi gue sulit nih untuk bangun usaha, sulit banget, bingung, karena pasti pengorbanannya gede. Nah, ada yang namanya peer to peer lending. Saya kenalin dulu ya. Ini namanya fintech. Fintech ini jadi tren nih. Fintech itu termasuk ya Gojek, OVO, Dana, ya. Bapak Ibu punya nih Gojek, OVO, Dana di HP punya? OVO sama Dana ya. OVO sama Dana Pak Gede. Yang lainnya boleh sharing. Pak Joni punya apa? Bu Hamida punya apa? Gojek, Dana, Shopee, OVO, Shopee, Link aja juga punya. Wah, Link aja. Pak Ikuan? Pak Ikuan? Itunya mute-nya dinyalain dulu, unmute dulu. Nah, apa Pak Ikuan? Punya apa? Dana aja? Udah? Iya. Oke. Saya bagi rahasia pabrik, tapi jangan sebut nama saya, nanti saya dimarahin ya.
Yang namanya kami kan kerjasama dengan OVO, Dana, sama Gojek, sama GoPay. Itu fintech, financial technology. Ajaib juga financial technology. Ajaib, Bareksa, lalu Investri, terus kemudian ada Coinworks. Pernah dengar Coinworks? Bapak Ibu pernah dengar iklan-iklan Coinworks? Pernah dengar Pak, cuma belum paham. Belum paham. Iya, kayak gitu. Nah, itu ada beberapa model yang tujuannya adalah fintech didirikan untuk menghabiskan duitnya Bapak Ibu. Ada fintech yang tujuannya didirikan untuk menghabiskan duit Bapak Ibu. Contohnya adalah Gojek, OVO, sama Dana. Oke? Ya. Yang penting duit Anda ditransfer ke dalam situ. Bisa bayangkan kalau ceritanya Pak Ikhwan, Pak Dimas, Pak I Gede punya duit OVO sisa punya duit di OVO sisanya 2.000 dan gak bisa dipakai. Ceritanya ya gitu. Tapi kalau ada 10.000 orang yang sisanya 2.000, OVO-nya tajir nggak? Ya tajir Pak. Itulah tujuannya mereka. Jadi diam-diam menghimpun dana, mengumpulkan kalau nanti akun-akunnya udah akun yang mati nggak digunakan karena nggak diaktifkan, duitnya itu dikumpulin semacam itu sebenarnya. Itu fintech. Fintech. Misalnya kita transaksi Pak. Ya. Misalnya kan itu ada kayak dana nilai kode unik atau apa tuh di akhir-akhir. Referral. Iya. Kayak misalnya 200 perak, Iya. 300 perak. Iya. Mungkin itu yang dimaksud kali Pak ya. Iya betul, diambilnya dari sana. Seringkali tapi memang ini ada bocoran dari orang dalam. Memang kalau misalnya kenapa? Harusnya kan duit itu kan lari ke ini tentang warga negara nih. Jadi harus tahu, duit itu kan harusnya larinya ke BI, ke negara. Tapi duit ini banyak banget orang kemudian rame-rame mendirikan fintech supaya bisa menghasut, supaya karena tujuannya nanti di akhirnya adalah ada duit yang terhimpun. Duit yang akhirnya dari akun-akun yang akhirnya nggak terpakai, tapi Anda bisa akhirnya perusahaan itu akhirnya menjadi kaya sendiri gitu. Nah khususnya makanya kenapa Gojek itu jadi luar biasa. OVO kan kalau nggak salah nggak bisa ditarik kan duitnya, bener nggak? Iya, bener ya. Tapi kalau Gojek bisa narik nggak duitnya? Bisa nggak Pak? Duitnya bisa ditarik kan kalau Gojek? Dan Dana bisa Pak. Dana bisa ya? Dana bisa. Dana bisa. Setahu saya Gojek juga bisa ke GoPay-nya. GoPay-nya ditarik nanti diminta rekeningnya si Eta. Ya. Oh iya. Ya kan? Ada kan? Pertanyaan saya, OVO bisa apa enggak? Bisa Pak. OVO nggak bisa. Belum pernah narik, sering ngisi Pak. OVO bisa atau enggak? OVO. Bisa Pak, bisa. Bener, bisa. Bisa. Oh, bisa ya. Berarti saya agak tenang. Soalnya setahu saya OVO nggak bisa ditarik. Mungkin adik saya waktu itu aplikasinya emang gitu ya. Jadi dibalik. Harus premium tadi Pak. Nah, itu maksud saya. Kenapa harus premium? Karena dia mau ambil database Pak. Nah, selain database, mohon maaf ya, selain database, dia juga mau ngambil sebenarnya duit Bapak buat biayain di tempat lain yang mengalami kerugian. Mohon maaf ya, jangan sebut-sebut nama saya, ini rahasia pabrik aja. Ya. Jadi OVO itu punya siapa? Lipo Pak. Kredibilitasnya ya kurang lebih kalau di pasar modal agak hancur-hancuran Pak. Emang hancur Pak. Iya bener. Ya. Tapi kita nggak perlu perdalam, nanti kita malah dituntut ntar. Ya gitu. Makanya saya begitu dengar ada OVO, waduh ini ya udahlah gitu ya. Yang penting. Nah ini fintech saya lanjutin, mohon maaf nanti takutnya kita nggak bisa discuss. Ini Investri, Bapak Ibu boleh nyoba ini loh. Saya saranin nggak punya usaha tapi boleh nyoba ini. Ini minimal Bapak Ibu bisa berikan pinjaman atau ajukan pinjaman ya. Kenapa saya rekomen ini? Karena setahu saya Investri ini adalah yang paling tua. Dan di antara Coinworks, Amarta dan Investri, yang paling transparan datanya adalah Investri. Gitu.
Pinjem ini kalau Anda minjemin untuk perusahaannya datanya diliatin, usahanya diliatin. Perusahaan ini gagalnya bayarnya berapa kali, suksesnya berapa kali. Transparan banget investor ini. Dan teman saya di kantor yang nikahnya sama orang Salim Group, dia tahu perusahaan ini. Jadi dia investnya langsung siapin. Oh Pi, makasih, gue jadi tahu nih. Ya nih, kalau dia terbuka sama saya, karena kan memang kita sering discuss soal investasi. Ya nih Pi, gue udah bisa balik duitnya nih. Pilihnya, kalau misalnya masuk ke sini, pilihnya grade A+, gitu. Perusahaan yang grade A+. Jadi nanti duitnya dibalikin bersama bunganya secara tepat waktu, gitu. Dan ini kalau udah namanya grade A+, sering kali rebutan. Tapi ini kalau mau diperdalam nanti ya, setelah kita usai ini nanti kalau mau WA, monggo gitu. Sekali lagi saya peruntukan ini buat Bapak Ibu yang punya modal banyak, nggak punya usaha, bingung mau punya usaha, bisa investasi di sini. Ya, gitu. Ini berapa sih Pak minimumnya Pak? Kalau ini Pak? Minimumnya 1 juta. Oh, Karena Anda membiayai perusahaan besar. gitu. Dan perusahaannya transparan, namanya ada, lokasinya ada, datanya ada, Anda bisa pelajarin. Sekali lagi, jangan invest sebelum Anda pelajari. Tapi saya rekomen ini berdasarkan pengalaman. Ya. Pak Epi Ya. ikut juga Pak? Ya. Ya. Pak Epi ikut juga Pak? Iya, ikut. Aku ikut ini. Ya. Jadi kalau sekali lagi duit jangan langsung masuk ke sini blok gitu, jangan. Kalau bisa jangan percaya sama perkataan saya dulu gitu. Ya. Diuji dulu. Di sini bisa disebar duitnya. Disebar duitnya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya nih. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek percayanya real Kalau kakek nenek percayanya real aset, rumah, logam mulia, lain-lain ya, tanah ya. Kalau kalau anak muda khususnya rekan-rekan binusian yang masih muda, yang sekarang masuk generasi Z, itu alpha, itu lebih suka untuk obligasi, reksadana, fintech malah sekarang kan harusnya yang secara paper aset kan obligasi, reksadana, saham. Tapi lain-lainnya itu lebih percaya pada fintech. Ajaib. Terus kemudian tadi apa sih yang pagi tuh ada yang bibit. Kalau Santara Pak, Santara ID. Nah, ini menarik nih. Ada yang kemarin nih tanya saya Santara. Saya sih kemarin ada mahasiswa binus yang online yang udah senior tanya juga, Pak itu ada Santara Pak muncul. Saya sih nggak masalah siapapun itu, pastikan dulu di OJK ada apa enggak. Santara itu setahu saya statusnya adalah semacam future forex juga Santara, gitu. Dia bukan semacam fintech ya Pak ya? Enggak, setahu saya kemarin saya udah discuss, setahu saya itu kayak semacam forex, jadi hati-hati banget, pelajari. Walaupun tulisannya mungkin di depannya koperasi, tapi hati-hati banget. Ya. Contohnya salah satunya yang kemarin yang itu kan ada namanya Koperasi Indosurya, tahu nggak? Koperasi Indosurya. Yang kemarin kena kasus hebat tuh. Duitnya pada hilang semua investornya. Ya, yang gagal bayar. Itu ada Koperasi Indosurya yang di ruko-ruko. Di ruko-ruko tulisannya Indosurya kayak Trisula. Gitu. Nah, kayak Trisula itu hati-hati banget. Ya, harus hati-hati. Kalau tabungan ada tabungan pendidikan, ada deposito, disebar aja duitnya gitu biar aman. Kalau asuransi pendidikan, kalau unit link mungkin pernah dengar ya, ditawarin sama asuransi ya unit link ya. Unit link itu adalah percampuran investasi antara investasi dan asuransi asuransi jiwa, bukan kesehatan. Asuransi jiwa. Kita invest, amit-amit kalau kita meninggal, lalu nanti ada investasi, nilai juga investasinya. Jadi kita dikasih juga, ya. Gitu. Ini saya lanjut. Ini cuman buat reksadana segala macam. Saya stop dulu. Stop share di sini dulu. Sebentar, saya ada satu yang harus saya share. Ini strategi karena ada mohon izin karena di situ ada istrinya Pak Dimas. Jadi saya harus bagikan ini. Hubungannya apa Pak? Penting banget. Penting. Nanti saya share dulu layarnya. Waduh.
mukanya pucat gitu. Iya, makanya istrinya mana sih ngilang gitu. Sebentar. Stop sharing. Kok webnya harusnya web yang keluar. SAU. Sebentar, saya share. Saya mau share websitenya mana sih? Firefox Media. Saya share ini. Bisa kelihatan ya di layar? Bisa kelihatan? Masih progres, Pak. Masih loading, Pak. Oke, sudah, Pak. Oke ya. Oke, kelihatan. Oke, moga-moga bisa kelihatan dengan jelas. Terima kasih. Sebentar, saya kecilin. Jadi lambat ketika saya sharing di layar. Bapak Ibu, inilah hasil yang ternyata waktu dari kecil sebenarnya saya dipukul oleh orang tua ini tujuannya ini, buat ini. Dan kemudian makin diperkokoh oleh mentor-mentor saya bahwa kita baiknya setiap bulan bikin laporan keuangan. Nah, apa kaitannya Mas Dimas sama istrinya? Harus tahu, ya. Kalau bikin laporan keuangan, kalau ini paling keren, biasanya jarang banget suami istri mau terbuka soal keuangannya. Oke. Soalnya kenapa? Misalnya Pak Gede dia punya uang sendiri, bikin laporan uang sendiri, tapi nggak mau terbuka sama istrinya. Mungkin istrinya tuh mata duitan, mungkin istrinya itu suka jajan. Jadi biasanya salah satu pihak yang ngatur keuangan. Nah, kalau Pak Dimas sama istrinya datang, nah baiknya kalau saya gajiannya setiap tanggal 27, maka tanggal 27 saya selalu buat kayak begini. Ketika gaji pribadi dapatnya berapa? Ini cuma contoh ya, bukan realnya. Lalu ada ceritanya mungkin honor manggung, saya manggung nih, honor manggung nih. Ya, dapatnya 1 juta, terus jualan online dapat 400. Mungkin Pak Joni di situ tulis dari tokonya misalnya dapatnya berapa ratus. Terus kemudian kebetulan lagi pas dapat THR, ya. Lalu pengeluarannya berapa nih? Dicatat. Nah, dari situ dari setiap bulan ini akan tahu berapa sisa uang di nanti kurang lebih di akhir bulan akan tahu sebenarnya Bapak tuh keuangannya Bapak Ibu tuh keuangannya minus atau plus. Itu pentingnya. Gitu. Ya. Percayalah, kelihatannya saat ini gila Pak Epi, susah banget kayak begini, dijamin susah. Saya nggak bakal ngasihin. Nggak usah susah-susah, dimulai ditaruh di Excel, dimulai ditaruh di bentuknya catatan, atau ada buku kas sendiri, dicatat aja. Misalnya istrinya Mas Dimas nggak bisa lakuin, berarti Mas Dimas tugasnya, gitu, ya. Coba deh, dicatetin perintilan. Nanti kalau udah terbiasa, otomatis otak kita tuh memang perlu sistem, jadi akan secara otomatis. Saya jamin kalau ngelakuin ini bisa strateginya bisa otomatis. Pak I Gede, coba Pak I Gede lakuin ini, pasti secara otomatis Pak I Gede entah gimana akan ada rahmat dari Tuhan, akan memberikan inspirasi sehingga bisa jadi cuan, sehingga bisa pasti ada sisa duit. Kalau misalnya ternyata minus, berarti jangan-jangan Anda harus ada yang dikorbanin, maksudnya dikurangin duitnya, pengeluarannya dikurangin. Oke? Ini adalah pengeluaran yang bulanannya, ya. Nah, ini ada yang pernah nggak dalam hidup kita nyatetin total aset? Belum pernah, Pak. Nah, Pak I Gede walaupun punya utang, tapi iseng-iseng deh, coba catat total aset Bapak sampai saat ini. Kalau nggak berterima kasih sama Tuhan banget. Coba Bapak punya rumah, dihitung asetnya. Bapak punya Pak, istri aja baru lunas, Pak. Istri. Iya kan? Buat biaya nikahnya. Ya, kan gitu. Coba Bapak hitung semuanya. Coba total asetnya dihitung. Sekarang Bapak hitung dulu semuanya. Ibu Dimas dan Pak Dimas coba hitung. Rumah omsetnya sekarang udah berapa total? Lalu sepatu coba dihitung. Yang kira-kira kalau dijual laku ya. Kalau dijual laku, ditaruh nih sepatu bekas nih ditaruh Tokopedia laku gitu ya. Motor kalau dijual laku, oke? Terus kemudian HP kalau dijual laku. Nah, dicatat. Coba total asetnya sekarang Bapak yang khusus. Yang paling terlihat banget sih ini Pak, rumah Pak. Oke, rumah. Dulu tuh sekarang rumah kan sertifikat sudah di rumah nih. Nah, sudah betul. Aman lah. Iya.
rumah waktu itu dapat di angka 260 lah plus pajak juga, banyak beli. Betul. Berikut kayaknya. Sekarang rumah di tahun 2020 di kompleks saya udah 500 yang standar. Ya, gitu. Jadi ya sudah cuan sebenarnya, cuma ya cicilan yang lainnya masih running gitu. Tapi ya kalau melihat ke sana ya bersyukur banget, Pak. Oke. Ada satu buku Pak I Gede, Bapak Ibu yang lainnya wajib baca, udah terjemahan Indonesia. Buku di Gramedia, judulnya Rich Dad Poor Dad, karangan Robert T. Kiyosaki. Ya. Nah, Rich Dad Robert T. Kiyosaki, Pak ya? Iya, betul. Bapak Ibu bakal tercengang dengan apa yang dia tulis. Saya nggak mau kasih bocorannya, tapi itu bukunya aja, Anda baca. Oke? Terakhir itu saya baca sampai yang si anaknya yang kaya itu nyairin apa namanya, cupnya odol itu, Pak, timah itu, Pak. Oh iya benar. Iya, sampai sana ya. Iya. Tapi dia dicemooh sama orang tuanya, buat apa kamu buang-buang ngumpulin sampah kayak gini. Iya. Tapi di sana dari hal terkecil aja dia berusaha dari barang bekas untuk menghasilkan sesuatu yang punya nilai jual. Nah, mantap kan makanya. Nah, saya lanjut sedikit ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya Oh ya, mau lanjut Pak I Gede? Mau bilang? Oh ya. Kalau misalnya punya mobil ditulis harga mobilnya kira-kira harga mobilnya hari ini berapa? Itu di situ 3 juta, salah tuh sana. Kebalik sama harga motor 30 juta. Kebalik ya, mohon maaf ya. Terus punya laptop dicatat harga kalau dijual lagi kira-kira dapat berapa nih? Harga total rumah saat ini berapa gitu ya. Nah, itulah asetnya. Anda sampai dengan hidup saat ini punya aset tuh berapa? Pasti Anda punya rasa syukur yang sangat tinggi. Jangan sampai lupa, tolong dikurangin dengan utang-utangnya. Kalau Anda lagi punya rumah, cicilan KPR, utang rumahnya sisa berapa dicatat. Nanti dikurangin. Cicilan mobilnya juga dicatat. Cicilan mobilnya dicatat. Jadi aset. Ya. Bagian tersedih ini. Sedih Pak kalau ngomongin cicilan nih. Kalau pas ngumpulin cicilan, Pak, iya, Pak. Jadi pucat, Pak ya. Iya, jadi lemas nih ngomongin cicilan. Saya tahu Pak, saya tahu situasinya. Saya pun mengalami hal yang sama. Saya pun berjuang untuk muterin duit bagaimana. Tapi ini adalah rules-nya. Ini adalah kalau seandainya kita situasi sekarang ini bukan pandemik, maka Bapak Ibu pasti nggak pusing, pasti nggak sedih ngelihat bagaimana cara menjawab cicilan ini. Ya. Menurut saya, mohon maaf. Kalau saya salah tolong dikritik. Menurut saya, ketakutan kita timbul tidak bisa bayar cicilan karena kita nggak pernah membiasakan untuk membuat dana darurat. Ya, sekali lagi. Menurut saya, ketakutan Bapak Ibu menghadapi namanya cicilan karena tidak pernah mempersiapkan diri untuk membuat dana darurat. Oke? Ya. Dana darurat itu penting. Karena saat berhadapan jangan sampai lupa, sekarang kan lagi kalau misalnya diurus untuk cicilan begini, kalau baiknya sih ya, baiknya ini hukumnya ya. Bapak hitung dulu gaji kalau tiap bulan berapa. Lalu kalau ada utang atau ada cicilan, itu jangan sampai lebih dari 30%-nya. Pastikan. Ya? Lebih. Iya. Aduh, pusing ini. Ini pusing nih. 30% itu sisanya, Pak, setahun, Pak. Nah, 30% adalah sisanya, betul. Aduh, pusing nih. Dikali 2. Aduh, pusing deh. Saya juga pusing nih kalau kayak gini. Nah, solusinya carilah berbagai cara bagaimana Bapak bisa menciptakan penambahan atau cari nambah uang baru lagi, cari celah buat dapat pemasukan lagi. Jualan kek, jadi reseller kek. Pokoknya ada yang ngejual ban, Bapak jual bannya jadi lebih mahal dikit kek. Taruh di Tokopedia. Ada yang jual sepedanya Anda beli buru-buru terus kemudian dijual kek, gitu. Ya. Cari cara jual sambel kek, gitu. Jual sambel kalau jago ngulek ya. Ya, jual rempah-rempah kek atau apa. Selalu ada cara. Saya nggak bisa jawab apapun,
buat saat ini ya. Tapi selalu pasti saya yakin yang Maha Kuasa itu memberikan Anda kecerdasan gitu. Pasti. Saya pun banyak berterima kasih kepada yang di atas karena semakin saya ngitung dengan cara seperti ini, semakin saya mensyukuri hidup banget gitu. Gitu. Oke. Discuss saya sampai gitu. Monggo kita discuss nih. Ayo. Waktunya 2:12:39 takutnya nih. Oke, boleh. Kita diskusi aja, jangan tanya ke saya nih. Aduh, saya. Ya. Kan kita kan kami kan dulu yang di GMF kan pernah dibekali dibukakan rekening untuk Mandiri Sekuritas, Pak. Oke, di mana? Boleh. Jadi dari perusahaan kami Pak dibukakan rekening Mandiri Sekuritas. Iya. Nah, itu kalau sudah lama tidak aktif apakah bisa terhapus gitu ya, Pak, atau tetap aktif? Setahu saya Anda kalau udah dibukain berarti Anda akan dicatat di Bank Indonesia sebagai investor. Jadi Anda punya privilege khusus. Setahu saya nggak diisi pun nggak masalah. Tapi ketika Anda mulai, kayaknya ketika coba aja kan RDN Anda punya tuh rekeningnya, nomor rekeningnya kan ada. Nah coba Anda isi. Kalau nggak bisa berarti Anda cuma telepon sekuritasnya supaya diaktifkan kembali. Oh gitu. Kalau Jadi boleh tahu. gini, Pak. Ya. Jadi gini Pak, dulu itu ceritanya waktu perusahaan kami itu mulai go public. Iya. Nah, beberapa persen saham itu dibagikan secara free Oh, kepada mantap. Iya. Oke. Ya. Sip. Ada free dengan persentase, masing-masing itu punya persentasenya. Oke, sip, mantap. Kalau nggak salah itu Mas Dimas punya 8.000 lebih ya, Bre ya? 8.000 apa 80.000, Bre? Kok ketawa sih? 8.000 rupiah. Bri, jangan kencang-kencang. Itu bilang istrinya enggak. Uang cowok. Iya, takutnya teh nggak bilang. Sengaja gue kencengin. Jadi namanya ke MFI, Pak. Oke, gara-gara gini sentilan. Oke, terus ngomong dulu. Jadi waktu itu dibagikan berapa lembar. Kemudian kalau yang mau beli lebih diperbolehkan, tapi dengan dana sendiri gitu. Nah, itu udah dibuatkanlah tuh masing-masing punya rekening Mandiri Sekuritas. Kebetulan saya sampai saat ini aja belum pernah ngecek lagi, Pak, di di bursa saham pergerakan seperti apa. Kayak turun, Pak. Oke. Awal pembukaan 400, Pak. Oke. Sip. Mantap. Mau saya bacain nggak dari grafik ini? Mau saya bagi rahasianya nggak? Tapi janji ya, jangan sakit hati ya. Janji ya. Oke, saya janji ya. Lihat grafiknya, saya ajarin. Oke. Bisa ada, kalau mau ada kelas khusus nanti kita gratis, pokoknya kita adain, kita belajar saham kalau mau. Jangan sakit hati ya, sekali lagi ya. Saya boleh tanya Mas Dimas, kalau mohon izin, Mas Dimas punya berapa lot di dalam sahamnya? Kebetulan dulu sekitar totalnya itu sekitar 8 jutaan, Pak. Cuman udah saya tarik semua sebelum turun nilainya turun. Waktu masih di 250 apa di 270 gitu saya tarik, Pak. Oke. Pak I Gede masih punya berapa lot di dalam situ? Itu saya dapat pembagian gratis sekitar 400 lot apa 500, lupa saya, Pak. 400-500. Iya. Baik, sebentar. Ini saya tarik secara max ya, secara max Garuda Maintenance Facility. Aduh, ini saya harus buka. Saya harus beberin ini. Jangan, sekali lagi saya mohon maaf ya, jangan sampai sakit hati ya. Mohon izin ya. Ya. Takutnya nanti habis dibeberin ini, habis itu takutnya nangis terus kemudian depresi lalu bunuh diri gitu. Saya tuh sedih gitu kalau. Kebetulan udah saya jual semua, Pak. Nah, kasihan. Nah, Pak Igede udah belum? Belum, Pak. Aduh, oke lah. Ini takutnya nanti nasibnya sama kayak ini nih. Oke, dari grafik dulu deh.
RTI bisnisnya saya buka dari HP, saya coba ya dari HP. Saya lihat grafiknya, lihat